Gimana jalan sama orang tua lebih asik daripada jalan sama teman? Nah, sebenarnya Abang punya pertanyaan lagi nih, Umi. Dari semua negara yang pernah Umi kunjungi, Hong Kong, Aussie, Jepang, udah Jepang udah pasti favorit lah, nggak usah dimasukin. Terus Umi Abi juga udah pernah ke Singapura, ke Malaysia, Umi juga udah pernah tinggal di Malaysia, Abi juga tinggal lama di Malaysia. Mana yang paling menarik gitu? Dari semua negara yang udah Umi kunjungi, kecuali Jepang ya, karena Jepang udah jawaban absolut pasti. Tiap negara itu punya ceritanya masing-masing. Ya. Oke, secara emosional kita kan paling dekat sama Malaysia kan, Umi. Oke. Nenek tinggal lama di Malaysia. Sejarahnya. Sahabat-sahabat Abi pun banyak di Malaysia. Secara emosional gitu, kita paling dekat sama Malaysia. Umi pun pernah ke Malaysia, lama di Malaysia, Abi pun lama di Malaysia. Kan? Apa yang bisa Umi jelasin tentang Malaysia sebenarnya? Selain memang punya keterikatan dengan masa lalu, ya itu tadi ya, nenek backgroundnya lama di Malaysia, terus juga setelah nikah Umi pernah nemenin Abi tinggal di sana, Abi juga sempat tinggal lama di sana. Menurut Umi, Malaysia itu karena dia secara kultur nggak jauh beda sama negara kita, jadi kita kayak ngerasa ada di rumah sendiri. Kalau udah di luar negeri. Ya, kan makanan sama, bahasa sama, kemudian kultur juga sama-sama dari tanah Melayu, kan? Bahkan banyak yang sama. Iya, jadi kesamaannya tuh banyak banget gitu. Jadi kalau orang bilang gini, nggak shock culture. Shock culture. Ya, kalau culture shock. Iya, culture shock gitu. Kalau ke KL itu kita nggak kayak gitu, karena kita kayak ngerasa ya ada di dalam rumah kita sendiri aja. Tapi yang bikin kerennya itu karena paspor kita dicap kan ya. Jadi nambah lah ya. Iya, kan kayak kalau kita pergi ke Riau kan sebetulnya mirip-mirip kayak ke KL kan Bang ya. Tapi kan paspor kita nggak dicap kalau di situ, cuma KTP kita aja yang dicek kan kalau di bandara. Terus yang kedua, KL itu dia secara kurs dia nggak bikin kantong terlalu menjerit buat mama ya. Karena kalau kayak negara-negara lain kayak apa misalnya Aussie, Jepang itu kan nilai tukarnya kan lumayan kan. Jadi kita harus agak merogoh kantong dalam banget ya. Kalau mau sejahtera di sana gitu. Iya gitu ya Bang ya. Itu harus agak dalam ngerogohnya, baru tuh kita bisa lebih menikmati kan. Tapi kalau Malaysia kan enggak sebetulnya. Terus juga kita nggak susah dalam makanan. Makanan halal di sana banyak banget, gampang banget untuk nemuin makanan halal. Nggak setricky Jepang lah ya. Susahnya Masya Allah. Betul. Nah terus yang lebih penting dari itu adalah karena di Malaysia itu banyak banget jejak-jejak peninggalan sejarah Islam. Yang kita bisa ngambil banyak banget hikmah-hikmah dari sana. Iya, betul. Kan Islam kan masuknya bukan cuma ke Indonesia, Islam juga masuknya ke Malaysia. Maka kan Malaysia juga kan sama kayak kita kan, mayoritas penduduknya Muslim. Nah, jadi banyak banget tuh ternyata kalau kita belajar sejarah Islam gitu ya, ternyata banyak sebetulnya jejak-jejak Islam tuh yang tertinggal di tanahnya semenanjung Malaysia, dan kita kepengen bisa dapetin insight-insight itu. Jadi jalan-jalannya dapet, belanjanya dapet, makannya enak, rogoh kantongnya nggak terlalu dalam, dan kita juga bisa dapat ilmunya. Jadi pulang hati senang, ilmu dapet, bonding makin kuat gitu. Tapi biasanya kan orang kalau udah ke KL Bang, pasti ke Singapura. Iya, karena kan tinggal nyebrang doang. Jadi kan deket banget kan. Kalau Singapura gimana Umi? Singapura kan sebetulnya basic sejarah masa lalunya juga sebetulnya kan part of tanah Melayu, kan? Betul. Jadi orang-orang Cina sekarang yang menguasai Singapura sebetulnya mereka kan adalah para pendatang. Karena kalau basicnya sendiri kan sebetulnya Melayu. Dan ternyata waktu Umi belajar tentang sejarah Islam di Singapura juga ternyata peninggalan sejarah Islam itu nggak kalah banyaknya. Cuma nggak banyak yang tahu aja. Kita tuh ingetnya kalau Singapura tuh mungkin gini, kalau Singapura berarti Bugis Street, Merlion Park.
itu kalau yang Patung landmarknya itu. logonya ya, Hmm. landmarknya gitu. Hmm. Tapi kalau kaitannya sama Islam tuh kita ingatnya cuma gini, oh Bugis Street gitu. Padahal ternyata di Singapura itu ada loh peninggalan sejarah Islam yang lain selain si Jalan Bugis itu, Masjid Sultan, kan? Mungkin mayoritas dari kita kalau ke Singapura mainnya cuma ke Masjid Sultan aja. Padahal di Singapura itu ada beberapa masjid yang lain yang juga punya nilai sejarah yang nggak kalah dibandingkan dengan Masjid Sultannya. Dan kayak yang abang ceritakan sama Umi ya, Mi ternyata Mi sebelum penyeberangan ke Universal Studio, Oh iya. ada apa tuh di sana abang cerita sama Ada Umi? ini makamnya Konsulat Jenderal Usmani. Konjen Iya. Kayak Usmani. dubesnya. Nah. Berarti bahasa gampangnya dubes. Konsulat Jenderalnya Usmani. Nah. Yang dulu ditugasi di Singapura. Itu aja Umi baru tahu dari abang tuh. Iya. Abang pun pas denger itu, hah? Beneran gitu. Langsung searching gitu. Oh, ternyata gitu. Iya. Dan orang tuh kan kalau udah pergi ke Singapura tuh kan udah kayak, wow, gue udah sampai Singapura nih ya. Singapura tuh kan kayak apa ya, metropolitannya Asia. Mungkin kalau kayak ke Jepang terlalu jauh, metropolitan juga sih. Iya. Kayak apa, Ginza, Shibuya, itu kan Asakusa metropolitannya gitu, ya. Jepang kan ya, Tokyo gitu. Tapi kalau mau yang dia lebih low budget, ya kita ke Singapura aja. Iya, betul. Kan ya, jaraknya lebih dekat, cuma 2 jam dari Jakarta. Kita dapat view metropolitannya kita dapat gitu. Tapi kita juga tidak akan meninggalkan akar kita sebagai seorang muslim. Kita juga akan belajar tentang sejarah Islam di Singapura. Jadi belanjanya dapat lagi, jalan-jalannya dapat lagi, makanan halalnya dapat lagi, sholatnya kejaga banget kan. Sama yang pasti itu tadi kita akan belajar banyak banget jejak-jejak sejarah Islam yang ada di Singapura. Jadi harapannya ketika pulang bukan cuma bonding yang dapat, hatinya senang karena jalan-jalan, tapi mudah-mudahan itu bisa menambah keimanan kita. Karena ternyata wow, segini ya kerennya Islam. Sampai bisa akarnya itu tetap menghujam sampai sekarang di Singapura, di Malaysia gitu. Nah, pengennya itu. Dan itu jalan-jalannya bareng sama keluarga. Iya bener sih. Konsepnya menarik ya. Jadi nyari waktu bareng sama keluarga, tapi jalan-jalannya juga tetap murah. Terus budgetnya sesuai gitu ya. Kayaknya bagusnya pas liburan sekolah nggak sih? Itu paling bagus. Paling bagus itu ya? Iya, karena kan nggak ada yang dikorbankan. Betul. Kalau liburan sekolah, anak-anak nggak perlu ninggalin sekolah. Orang tua juga biasanya kalau liburan sekolah bisa ngajuin cuti. Kan dari kantor kan ada hak cuti. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Biasanya kalau liburan sekolah, jalan-jalan kemana-mana, itu kan budgetnya lumayan besar tuh, Bang. Nah, tapi kalau pengen keluar negeri tapi yang budgetnya nggak terlalu high cost, ya memang pilihannya biasanya Malaysia, Singapura, itu pilihan paling enak. Karena secara bahasa, kemudian juga makanan, kemudian view-nya, kemudian juga atmosfernya, itu semuanya masih sangat dekat dengan Indonesia kan. Jadi kita bisa dapat semuanya di sana tanpa perlu pergi terlalu jauh gitu. Jadi dengan budget yang sekian bisa berangkat sekeluarga. Mungkin kalau kita cari destinasi yang agak jauh, yang berangkat mungkin cuma bisa 2 orang dari 5 orang anggota keluarga. Tapi kalau kita ngambil destinasi yang agak dekat, dia kan bisa berangkat semua nanti. Jadi semuanya bisa sama-sama happy. Gitu. Nah, dari pengen punya momen yang memorable bareng sama anak, bareng sama abang sih lebih tepatnya. Karena abang juga kan mungkin nggak akan dalam jangka waktu panjang bersama lagi sama Umi Abi kan. Abang akan kuliah abang tidak dekat dari rumah. Abang mungkin nanti akan pulang sekitar mungkin setahun sekali atau bahkan mungkin 2 tahun sekali, kan kita nggak tahu ya. Soalnya itu rezeki dan macam-macam kita nggak tahu. Jadi
Di momen dimana abang masih deket sama Umi, abang masih bareng sama Umi tuh kepengen ini akan jadi momen buat kita berdua dan juga buat banyak keluarga lain yang pengen ikut bareng sama kita dan mau berkenan main bareng sama kita, jalan Iya, sama betul, kita betul. untuk bisa jadikan momen ini momen yang akan selalu dikenang. Kalau abang sih kebayangnya kalau misalnya bikin trip gitu ya, abang pengen pengen ngebawa teman-teman, sahabat-sahabat semuanya itu dapat insight baru gitu. Karena jalan-jalan itu lebih dari sekedar shopping gitu. Mungkin memang pada umumnya gitu, jalan-jalan apa sih kalau misalnya dibayangkan 3 kata tentang traveling? Apa? Shopping, makan, foto. Iya betul, Iya betul, kan? betul. Ya kan kalau bisa digambarin itu kan Iya, paling iya, umumnya. iya. Tapi kalau abang kebayangnya, kalau abang bikin trip gitu ya, abang pengen ngajak sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua itu dapat insight ini loh sebenarnya negara yang kita kunjungi itu lebih daripada sekedar foto, makan, jalan. Foto, makan, apa tadi? Belanja. Value-nya lebih dari sekedar itu gitu. Nilai-nilai masyarakat apa yang bisa kita ambil, kayak gitu. Kayak misalnya, kenapa Roman Trip itu selalu rame? Ya karena kan Umi Abi berhasil untuk ngebawa jamaah, berhasil ngebawa sahabat-sahabat semuanya, tahu Jepang tuh kayak gimana sih gitu. Seberapa gigihnya, apanya semuanya gitu. Nah, Bang pun sebenarnya pengen kayak gitu sih kalau misalnya kebayangnya gitu ya, bikin trip gitu. Ya udah kita jadiin aja. Nah, boleh. Gas. Iya. Berarti Lebaran ini. Lebaran Idul Adha, betul. Liburan ini. Iya, betul. Kan liburan ya. ini. Liburan ini insya Allah ya. Liburan ini berarti itu kan bagi raport tuh kira-kira Juli ya? Juni akhir. Iya. Juni akhir itu terima raport. Gimana kalau kita trip ke Malaysia sama Singapura. Tanggal 28 Juni. 28 Juni. Iya, itu udah terima raport tuh, berarti udah libur sekolah. Udah aman lah ya itu Yum ya. Iya, nggak usah lama-lama, 6 hari aja. 6 hari ya? Cukup insya Allah 2 negara. Bagus. Malaysia sama Singapura. Ya. Nah, karena abang tadi bilang pengen ngasih insight yang berbeda soal jalan-jalan, bukan cuma sekadar foto, makan, sama belanja. Sebenarnya sih abang lebih pengen fokus ke value sejarahnya karena nggak bisa dilepaskan juga dulu pas abang pertama kali awal-awal berani ngomong di depan kayak gini ya abang bahasnya soal sejarah. Berarti abang balik ke akar abang. Berarti balik ke rumah ya. Iya, balik ke rumah abang. Ya, balik ke akar abang ya. Oke, deal ya. Berarti abang nanti yang akan ngasih insight soal sejarah Islamnya insya Allah, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di Singapura. Umi nanti insya Allah akan nambahin dari sisi inspirasinya. Iya, bagus. Kombinasi yang cocok. Sangat ciamik kalau ciamik, kata. Iya. Kotanya apa aja? Nah, kalau yang paling pasti, kalau tentang sejarah, pasti harus ke Malaka. Pasti harus wajib. Kenapa? Karena di Malaka itu dulu adalah pusat di mana Kesultanan Islam itu dulu berjaya sebelum diserang sama Portugis. Nah, nanti yang kebayang sama abang tuh kita ke sana tuh lihat kapal Portugis yang sekarang jadiin museum. Terus kita lihat juga replika istana Kesultanan Malaka. Jadi istana sebenarnya udah hancur tahun 1511 itu. Tapi dibuat lagi replikanya sama pemerintah Malaysia. Nah, abang tuh pengennya ngajak teman-teman tuh masuk ke situ. Terus juga ada bentengnya Portugis. Gitu. Terus juga ada itu tadi makamnya Konsul Jenderal Usmani yang di Singapura. Terus juga Masjid Sultan kan juga nggak banyak yang tahu kan sejarahnya gitu. Taunya masjid tertua. Tertua gitu. Iya, Masjid Sultan. Udah gitu doang ya. Gitu kan. Padahal lebih daripada itu. Iya. Singapura dulu kayak gimana sih, strategis apa sih dulu posisi Singapura gitu kan. Menarik. Karena zaman dulu kan belum tentu kayak sekarang kan Singapura. Wow, Singapura. Coba kita flashback gitu tahun 1500-an. Seberapa pengaruh sih Singapura gitu. Iya. Menarik. Terus misalnya kita ke mana lagi? Ke Penang. Kita berarti ke Penang. Penang. Penang kalau misalnya kebayang sama orang kan rumah sakit. Iya. Iya kan? Iya. Padahal di sana itu ada meriam yang dulu tuh dari Aceh dan dibuat sama insinyur meriamnya Usmani. Gitu. Nah, tapi ada sejarahnya. Makanya itu bagus banget itu. Berarti ada kaitan antara Aceh, Usmani dengan Malaysia.
Itu kita nanti Karena dapetin kalau itu misalnya di ngelihat Penang. sejarahnya, ya kita harus ngelihat Malaysia, Indonesia, Singapura, sebagian Thailand, sebagian Filipina, ya itu dulu satu kesatuan gitu. Kita tuh kita tuh nggak berbeda loh dulunya. Kenapa kita bisa beda? Karena beda penjajah. Gitu. Nah, tapi nanti ini bukan cerita di sini. Ntar jadi beda rubrik nanti. Iya, ceritanya memang harus langsung di sana, Betul. langsung di tempat di mana kita nanti akan melihat ya replikanya. Emang langsung beda sih vibes-nya sih. Ya, gitu. kalau ceritanya di sana ya. Oke. Berarti kita akan ke Malaka, Pasti. Singapura, Penang. Dan kalau udah ke Malaysia, masa nggak ke KL sih? Pasti ke KL. Dan Pasti kita juga Kuala Lumpur. ngunjungin tempat-tempat yang bersejarah yang ada di KL. Oh, Masya Allah. Wow, Umi mau banget ini. Tanggal 28 ya? Tanggal 28. Juni sampai tanggal 3 Juli insya Allah. Bareng berarti sama Umi, sama Abang, kita akan menjelajah jejak Islam di Tanah Melayu. Sekaligus kita bangun bonding bareng sama keluarga. Cakep banget. Yang tadinya jalan sama orang tua agak sedikit membosankan. Dan anak pun jadi nggak sungkan minta sama orang tua. Kenapa? Karena kursnya nggak beda jauh. Oke. Kalau mau Jepang kan mahal. Lumayan ya. Iya. Sudut pandangnya oke. Iya. Bisa. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin memanfaatkan liburan ini untuk dapat ilmu dan juga bangun bonding bersama dengan keluarga dengan budget yang ramah di kantong, saya Musaja dan Abang Alif ngundang ya, Betul. Bang ya, untuk spill harganya nggak sih Umi? Nanti aja ya. Nggak usah. Yang penting harganya sangat bersahabat yang pasti. Kita akan main safar ke 2 negara. Malaysia dan Singapura tanggal 28 sampai 3 Juli. 28 Juli sampai 3 Juli. Kita akan main ke Malaysia, beberapa kota di sana. Tadi Abang udah spill ada Malaka dan juga ada. Tapi itu belum ke spill semuanya ya? Belum ke spill semuanya dan juga ada Singapura insya Allah. Jadi segera daftar karena kursi di pesawatnya terbatas. Betul. Cuman buat berapa orang? Kasih tahu nggak Umi? Sekitar 20-an. 20 orang ya? Oke. Jadi kita ketemu ya nanti ya insya Allah. Di meeting point-nya di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Iya, Bang ya.